Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Al Daud Barokah Utama. Untuk Sobat Al Daud dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Sobat Al Daud semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kewarasan, kelancaran, dan kemudahan-kemudahan dari segala urusan kita. Baik teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menggunakan pakaian ihram bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Kita ketahui bersama bahwa salah satu syarat bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh tentunya harus menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu adalah terdiri dari dua helai kain putih yang dipakai. Tentunya setelah dua helai kain putih dipakai, tidak boleh ada kain-kain lain yang melekat dalam tubuh kita, karena itu merupakan rukun yang harus wajib dilakukan oleh bagi seseorang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Nanti kita akan coba bahas, mungkin ada dua cara yang nanti kita akan coba contohkan bagaimana di dalam kita menggunakan pakaian ihram, baik ketika kita tawaf dan ketika kita melaksanakan sholat. Kenapa dua hal ini berbeda? Karena memang di dalam hadis juga dijelaskan ketika seseorang menggunakan pakaian ihram ketika dia tawaf, maka pakaian ihram itu harus terpakai dengan pundak kanan yang terbuka atau terlihat. Tapi ketika seseorang yang melaksanakan ibadah umroh ketika sholat, maka pakaian ihram itu harus menutupi kedua pundaknya. Nanti kita akan coba berikan contoh, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi jawaban buat Sobat Al Daud semuanya ketika nanti mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Baik Sobat Al Daud, kali ini kita akan coba berikan contoh beberapa cara di dalam menggunakan kain ihram. Di sini sudah ada dua kain putih yang sama ukurannya. Ini adalah kain ihram yang akan digunakan oleh jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Kita akan contohkan beberapa cara di dalam menggunakan kain ihram. Cara yang pertama, kita akan contohkan menggunakan kain ihram bagian bawah. Kita lihat ya, ini kain ihram. Kita akan coba berikan contoh di cara menggunakan ihram bagian bawah. Yang pertama, lihat ini. Yang pertama ini sama dengan cara kita menggunakan kain sarung sebetulnya ketika kita mau sholat. Jadi ujungnya kita jadikan satu. Yang pertama ya, kita jadikan satu. Kemudian kita tarik ke kanan lebih. Nah, kemudian kaki agak buka sedikit ya. Kenapa? Agar nanti ketika kain ihram kita pakai, kita leluasa di dalam berjalan dan di dalam melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Setelah kita tarik, kemudian tangan kiri nahan begini, terus kemudian kita lipat ke dalam, pas lagi, tahan oleh tangan kanan, kemudian masuk ke depan, lalu dilipat bagian atasnya seperti menggunakan kain sarung. Bagi bapak-bapak yang ingin menggunakan ikat pinggang boleh ya, silakan menggunakan ikat pinggang, tapi nanti ikat pinggangnya kalau bisa harus ditutup atau tertutup dengan kain ihram. Jadi kain di sini, kain ikat pinggangnya di sini, kemudian ditutup oleh kain ihramnya. Ini ya, sama seperti menggunakan kain sarung. Ini yang pertama. Kemudian bagian atas, ini bagian atas di cara yang pertama ya Sobat Al Daud. Ini kemudian kita taruh di belakang ya. Terus, nah jangan lupa
kain yang sebelah kanan harus dominan lebih panjang ya, karena kain yang sebelah kanan nanti akan kita selempangkan ke pundak sebelah kiri. Nah, setelah ini akan panjang, kemudian ujung yang sebelah kiri seperti Dawud, agar tidak mudah lepas, ujung ini kita selipkan di sini ya, kita selipkan di sini nih. Setelah kita selipkan, oke, kemudian tangan kirinya nahan ikhram yang sebelah sini, lalu kainnya posisikan di bawah pundak. Setelah itu semparkan ke atas. Ini cara pertama di dalam kita menggunakan pakaian ihram. Pundaknya dalam keadaan terbuka. Ini ketika kita mau tawaf ya. Ketika kita mau tawaf, posisinya harus pundak sebelah kanan terbuka. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak sobat Adawud semuanya, kalau nanti menggunakan tas selempang, nah tas selempang itu bisa digunakan ke belakang untuk menahan ujung sebelah ini agar tidak lorot gitu ya, bisa digunakan kain. Kemudian ketika mau sholat bagaimana? Karena ketika seseorang yang menggunakan ihram itu melaksanakan sholat, pundaknya harus tertutup, maka pundaknya kita masukkan, kemudian kita semparkan lagi. Seperti inilah ketika kita sedang melaksanakan sholat, manakala kita sedang menggunakan kain ihram. Gitu ya. Perlu diingat, ketika tawaf pundak harus keadaan terbuka, ketika sholat pundak sebelah kanan dan sebelah kiri harus keadaan tertutup. Ini cara yang pertama di dalam kita menggunakan kain ihram. Oke, kita langsung lanjut ke cara menggunakan pakaian ihram yang kedua, gitu ya. Baik Sobat Adawud, selanjutnya kita akan memberikan contoh cara penggunaan pakaian ihram yang kedua. Di dalam menggunakan pakaian ihram yang kedua sebenarnya hampir sama dengan cara menggunakan pakaian ihram yang pertama, cuman agak sedikit perubahan di dalam pelipatan kain ihramnya. Yang pertama kan tadi ujung dengan ujung dijadikan satu seperti menggunakan kain sarung. Di cara yang kedua ini kita tetap sama, kain posisinya di belakang, kemudian sebelah kanan tetap dominan lebih panjang, yang sebelah kiri cukup, yang penting cukup saja. Kemudian yang sebelah kiri lipat masuk ke sini, ditahan, kakinya agak sedikit lebar ya, supaya nanti aktivitas agak longgar. Kemudian setelah itu ditarik langsung ke belakang, langsung diputarkan ke belakang, gitu ya, langsung putarkan ke belakang sampai ke depan, lalu kemudian dilipat, sama seperti dengan cara menggunakan pakaian ihram yang pertama. Bedanya di dalam cara yang kedua ini akan lebih kuat di dalam ikatan kain ihramnya, sehingga tidak mudah untuk melorot ke bawah ya. Seperti saya bilang tadi, kaki harus dibuka supaya nanti aktivitas dalam melaksanakan aktivitas ibadah, jalan dan lain sebagainya bisa leluasa. Kemudian di bagian atas kita sama, kita buka kain ihramnya, kemudian kita tarik ke belakang, taruh di belakang. Nah, tetap sama, di sebelah kanan harus dominan agak panjang ya, karena ini nanti akan kita selempangkan ke pundak sebelah kiri. Kemudian kita lihat, nah, ujung sebelah kiri kita pegang, lalu kita masukkan di sini, di sudut sini, supaya tidak terjadi lepas ya. Kita masukkan sini. Nah, sudah kita masukkan sini sama, kemudian tangan kanannya agak sedikit nahan, kemudian tangan kain yang sebelah kanan kita lipatkan ke belakang, lalu langsung tarik ke belakang, ujungnya diselipkan di sini ya, ujungnya diselipkan di sela-sela ini ya, perhatikan ini, langsung diselipkan sini dalam. Nah, begini. Karena ketika tawaf pundak kanan harus terlihat,
maka tangan tinggal dikeluarkan. Nah, tinggal dikeluarkan begini. Nah, udah seperti ini, lebih safety, lebih aman, lebih kencang, sehingga kain ihram tidak gampang terlepas. Nah, ini ketika tawaf ya. Ketika kita mau sholat, karena pundak kanan dan kiri harus tertutup, tinggal tarik tangannya ke dalam, masuk ke bawah, tinggal diangkat. Nah, ini ketika kita akan melaksanakan sholat. Jadi sudah enak nih. Ini silang ya, posisi belakangnya seperti ini ya. Ini adalah cara yang kedua di dalam kita menggunakan kain ihram. Silahkan pilih, boleh dengan menggunakan cara yang pertama, juga boleh dengan menggunakan cara yang kedua. Perlu diingat, jangan lupa ketika sudah menggunakan dua kain ihram, bagi orang yang akan melaksanakan umroh berarti sudah terlucuti seluruh pakaian yang ada di tubuh kita. Artinya apa? Bagi orang yang berpakaian ihram ketika mau umroh, hanya dua helai kain putih ini saja yang boleh menempel di badan. Ketika kita lupa masih menggunakan ada kain yang masih kita pakai, celana dalam atau dan lain sebagainya, kemudian kita menggunakan kain ihram untuk umroh, maka kita akan terkena fidyah, yaitu memberi makan 6 orang miskin. Demikian yang bisa saya contohkan, beberapa contoh cara menggunakan kain ihram. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan bermanfaat bagi saudara Dawud. Silahkan meng-share video ini untuk teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan. Demikian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.